Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang kembali di channel Catatan Apoteker. Nah, di video kali ini kita akan membahas terkait gangguan metabolisme kongenital. Adalah topik yang berkaitan dengan penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gangguan metabolisme protein, karbohidrat yang terjadi secara genetik atau turun-temurun. Apa saja penyakit-penyakit yang mengakibatkan gangguan metabolisme kongenital? Yang pertama adalah fenilketonuria, kemudian alkaptonuria, homosisteinuria. Nah, ini semua ketiga ini merupakan gangguan metabolisme asam amino atau protein, dan ada lagi yang namanya galaktosemia, glycogen storage disease, yang merupakan gangguan metabolisme karbohidrat. Nah, semua penyakit ini akan kita bahas di video kali ini. Pertama, fenilketonuria. Apa itu fenilketonuria? Adalah salah satu gangguan metabolisme akibat defisiensi enzim fenilalanin hidroksilase akibat kelainan autosomal resesif. Jadi fenilketonuria merupakan gangguan metabolisme kongenital yang mengakibatkan seseorang itu jumlah tirosinnya berkurang. Dia sensitif terhadap cahaya matahari karena melaninnya juga berkurang, dan nanti di dalam urinnya akan ditemukan fenilketon, sehingga penyakit ini disebut dengan fenilketonuria. Selanjutnya kita lihat pathway-nya, dan ini saya ambil dari Color Atlas of Pathophysiology. Di sini teman-teman dapat lihat bahwa setiap protein akan dirubah menjadi asam amino, dan asam amino itu sangat banyak di dalam tubuh. Salah satunya adalah fenilalanin. Fenilalanin salah satu asam amino yang penting bagi tubuh. Fenilalanin perlu enzim fenilalanin 4 monooksigenase untuk dirubah menjadi tirosin. Pada kondisi fenilketonuria, fenilalanin 4 monooksigenase, enzim ini rusak atau tidak ada atau jumlahnya berkurang, sehingga tirosin yang terbentuk juga berkurang, mengakibatkan pasien atau seseorang yang mengalami fenilketonuria juga mengalami melanin defisiensi. Jika terjadi melanin defisiensi, apa yang akan dirasakan oleh seseorang? Dia akan sensitif terhadap cahaya matahari dan juga akan lebih beresiko terjadinya kanker kulit. Melanin adalah suatu senyawa yang memberi warna pada kulit dan sebagai proteksi dari sinar UV. Jumlah melanin ditemukan banyak pada orang yang berkulit gelap, sehingga banyak orang-orang barat mengatakan bahwa orang yang berkulit coklat itu terlihat lebih sehat karena memang secara ilmiah ditemukan bahwa melaninnya lebih banyak, dia lebih kuat terhadap sinar UV. Jika fenilalanin tidak bisa dirubah menjadi tirosin, maka kadar fenilalanin dalam darah itu akan tinggi. Jumlahnya akan tinggi dan bisa mencapai toksik. Karena dia tinggi, maka dia juga akan banyak dirubah menjadi fenilpirufat. Fenilpirufat akan ditemukan dalam urin yang disebut dengan fenilketonuria. Padahal idealnya dalam keadaan normal, senyawa ini tidak ditemukan di dalam urin. Selanjutnya, fenilalanin yang jumlahnya banyak tadi juga akan dirubah menjadi senyawa asam amino yang lain. Salah satu contohnya triptofan, yang juga akan mengakibatkan kerusakan pada otak, di mana seseorang akan mengalami mental retardation dan gangguan pada persarafan. Selanjutnya, alkaptonuria, jenis penyakit atau gangguan patofisiologis yang berkaitan dengan metabolisme kongenital asam amino. Apa karakteristik dari alkaptonuria? Terjadi penumpukan asam homogentisat atau homogentisik asid di dalam tubuh. Alkaptonuria ini masih berkaitan dengan fenilalanin, di mana teman-teman bisa lihat nanti di pathway-nya. Pada alkaptonuria yang terjadi adalah seseorang akan menunjukkan gejala di mana urinnya berwarna gelap atau cenderung hitam. Kemudian tulang rawan di telinganya juga terlihat berwarna kehitaman,
adanya noda berwarna abu-abu atau coklat pada bagian putih dari mata, dan cenderung juga merasakan nyeri pada sendi. Kita lihat pada pathway-nya yang saya ambil dari Reference Module in Life Science yang dipublikasikan di Science Direct, salah satu publisher ternama ya di dunia, di mana di sini salah satu topiknya membahas alkaptonurea. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pathway-nya. Jadi dari asam aminofenilalanin setelah dirubah menjadi tirosin karena adanya enzim fenilalanin hidroksigenase, diubah menjadi tirosin. Tirosin karena adanya enzim tirosin aminotransferase akan dirubah menjadi 4-hidroksifenilpirufat dan nanti akan terbentuk ini homogentisik asid. Homogentisik asid mestinya juga akan dirubah menjadi malelacetoasetat oleh enzim homogentisat 1,2-dioksigenase. Pada alkaptonurea, enzim ini tidak ada, sehingga pasien akan menunjukkan gejala-gejala seperti ini. Dan penyakitnya kita sebut dengan alkaptonurea. Selanjutnya, homosisteinurea. Homosisteinurea adalah toksisitas jumlah homosistein karena tidak dimetabolisme akibat kekurangan enzim. Nah, ini juga termasuk gangguan metabolisme kongenital. Ciri-cirinya apa? Seseorang itu tinggi, kurus, tulang belakang yang melengkung, dan jari-jari yang panjang seperti laba-laba. Urin dan keringat juga berwarna gelap. Selanjutnya, kita bahas gangguan metabolisme kongenital yang berkaitan dengan karbohidrat. Salah satu contohnya adalah galaktosemia. Galaktosemia juga sering ditemukan pada anak-anak di mana terjadinya kondisi metabolik yang langka di mana tubuh tidak bisa memproses galaktosa. Teman-teman ketahui bahwa galaktosa itu merupakan gula yang ada pada air susu ibu atau juga gula yang ada pada susu-susu formula bayi. Pada kondisi galaktosemia, tubuh tidak mampu mengolah glukosa yang masuk, sehingga akan terjadi penumpukan galaktosa di dalam tubuh, terjadi penumpukan galaktosa di dalam hepar. Lalu apa yang akan terjadi? Maka seseorang atau pasien akan menunjukkan kuning karena terjadinya penumpukan galaktosa, kemudian diare karena tidak bisa mencerna galaktosa, katarak juga akan bisa menyebabkan kerusakan pada mata, rentan infeksi, gangguan fungsi hati, fungsi ginjal, dan maturitas otak. Teman-teman bisa lihat di sini, seorang bayi yang mengalami galaktosemia, maka hatinya akan membesar karena terjadi penumpukan galaktosa yang tidak bisa di metabolisme, jadi kuning, katarak, kerusakan pada otak. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini pathway-nya. Galaktosa itu karena adanya galaktokinase, dia akan dirubah menjadi galaktosa 1-fosfat. Galaktosa 1-fosfat juga akan dirubah menjadi glukosa di sini. Dan juga harusnya bisa juga dengan enzim galaktose 1-uridiltransferase, dia akan dirubah menjadi UDP galaktose dan nanti akan bisa disimpan dalam bentuk glikogen. Pada galaktosemia, enzim ini tidak ada, sehingga galaktosa jumlahnya meningkat di dalam jumlahnya akan meningkat dan akan dirubah menjadi galaksitol. Senyawa galaksitol itu sangat toksik pada organ-organ tertentu, misalnya di hati akan menjadi hepatomegali sehingga menyebabkan jaundice atau kuning, katarak, kerusakan tubulus ginjal, dan mental retardation atau kerusakan pada otak. Selanjutnya, glycogen storage disease juga merupakan gangguan metabolisme kongenital pada karbohidrat, di mana teman-teman dapat lihat di sini bahwa glukosa itu jika jumlahnya berlebih di dalam tubuh akan disimpan di otot dan di hati dalam bentuk glikogen. Jika terjadinya masalah ketika perubahan glikogen menjadi glukosa,
Maka kondisi tersebut kita sebut dengan glycogen storage disease, di mana tubuh seseorang akan mengalami hipoglikemik, kekurangan kadar glukosa darah. Dan ini cukup membahayakan bagi organ-organ di dalam tubuh. Dan ini memang cenderung juga ditemukan pada anak-anak karena dia termasuk gangguan metabolisme kongenital dan memang ditemukan pada anak-anak. Apa tanda gejalanya? Yaitu hepatomegali. Kelemahan otot karena memang terjadi penumpukan glikogen di dalam hepar yang tidak bisa di breakdown, yang tidak bisa dihancurkan karena enzim penghancur ikatan rantai glikogen itu tidak bisa memutus rantai glikogen sehingga akan terjadi penumpukan glikogen dan hipoglikemik, terjadi kelemahan otot dan gangguan ginjal. Teman-teman bisa lihat di sini pada gambar ini. Ini adalah glikogen. Ini adalah glukosa. Idealnya glukosa mestinya bisa dong dirubah menjadi glikogen atau sebaliknya glikogen juga bisa dirubah menjadi glukosa. Tetapi pada kasus glycogen storage disease, jadi banyak enzim yang berperan ya untuk merubah menjadi glukosa. Dan di sini misalnya lisosomal alfa gluconidase, fosforilase, enzim pemutus ikatan glikogen, kemudian fosfofruktokinase. Nah, terjadi permasalahan atau defisiensi enzim tersebut sehingga glikogen tidak bisa dirubah menjadi glukosa dan seseorang akan mengalami hipoglikemik dan akan menunjukkan gejala-gejala yang kita bahas sebelumnya. Nah, di sini juga dibahas apa yang akan terjadi. Ini di otot, ini di hepar, ini di hepar, ini di otot. Hepar akan mengalami hepatomegali, pasien juga akan mengalami hipoglikemik. Kalau di otot apa yang akan terjadi? Akan terjadi kelemahan otot karena kurangnya energi ya, kurangnya glukosa, kram otot juga nanti bisa menyebabkan renal failure atau gangguan fungsi ginjal. Kemudian di jantung juga bisa mengakibatkan terjadinya kardiomegali. Jadi cukup complicated. Demikian terkait gangguan metabolisme kongenital, dan pada video berikutnya kita akan bahas terkait gangguan keseimbangan asam dan basa. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat.